Pergi ke pasar membeli selada, jangan lupa membawa kantong belanja. Halo sobat manajemen semua, mari semangat terus berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pernahkah kalian berada di suatu acara sederhana, misalnya perayaan ulang tahun? Di acara tersebut kita bisa melihat ada yang menyiapkan makanan, ada yang menyiapkan dekorasi, dan ada juga yang menyiapkan undangan. Coba kalian bayangkan, bagaimana jadinya kalau nggak ada pembagian tugas seperti ini? Bisa aja semuanya menyiapkan makanan dan nggak ada yang menyiapkan kursi untuk tamu. Hasilnya, acaranya jadi kacau. Fenomena seperti ini tidak hanya kita jumpai di kehidupan sehari-hari, tapi juga di organisasi atau bahkan di perusahaan besar. Kita bisa melihat bagaimana sebuah acara, organisasi, bahkan perusahaan yang tidak terstruktur dengan rapi dapat bekerja dengan tumpang tindih, lambat, atau bahkan dapat menimbulkan konflik internal. Dari sini timbul pertanyaan penting. Bagaimana sebuah organisasi atau perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien? Apa yang membuat orang-orang di dalamnya bekerja sama untuk mencapai satu tujuan? Perkenalkan, saya Nova Nur Alija dengan NIM 250201038, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Samudra. Pada kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami fungsi pengorganisasian dalam manajemen dan struktur pengorganisasian. Lanjut saja ke materinya, check it out! Pengorganisasian adalah suatu proses menempatkan sumber daya untuk mencapai satu tujuan dengan efektif dan efisien. Menurut penelitian McKinsey, sebuah organisasi yang memiliki struktur yang kuat dan pengorganisasian yang baik dapat meningkatkan produktivitas hingga lebih dari 25%. Artinya, pengorganisasian bukan hanya sekedar membagi tugas, tapi juga memastikan seluruh elemen di dalamnya bergerak selaras untuk mencapai satu tujuan yang sama. Sebelum kita lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih pengorganisasian itu? Pengorganisasian adalah suatu fungsi manajemen yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk mencapai sasaran organisasi. Fungsi ini berfokus pada siapa, melakukan apa, dan bagaimana koordinasinya. Ada 4 pilar utama yang melandasi pengorganisasian. Yang pertama yaitu pembagian kerja. Pembagian kerja adalah suatu proses membagi tugas besar menjadi tugas kecil yang lebih spesifik, sehingga setiap tim atau individu dapat memiliki tanggung jawab yang jelas. Pilar ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi kerja, mempercepat proses penyelesaian pekerjaan, menghindari tumpang tindih tugas, dan menumbuhkan keahlian dan spesialisasi. Contohnya, dalam sebuah perusahaan, bagian pemasaran bertugas untuk memasarkan produk. Bagian produksi bertanggung jawab untuk memproduksi produk. Dan bagian keuangan bertugas untuk mencatat aliran dana. Yang kedua ada departementalisasi. Departementalisasi adalah pengelompokan tugas atau aktivitas organisasi menjadi unit atau departemen tertentu berdasarkan kriteria tertentu pula. Contohnya, dalam sebuah perusahaan terdapat divisi pemasaran. Nah, di divisi pemasaran itu terdapat pemasaran digital dan pemasaran internasional. Selanjutnya ada pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang adalah pelimpahan sebagian tugas, tanggung jawab, dan wewenang dari atasan kepada bawahan untuk mempercepat pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas.
Pilar ini bertujuan untuk mendorong efisiensi dan efektivitas kerja, memberikan ruang untuk pengembangan kompetensi karyawan, serta mempercepat proses penyelesaian masalah. Perlu diingat, delegasi bukan kehilangan kekuasaan, tapi memperluas kekuatan organisasi. Berikutnya ada pengertian struktur pengorganisasian. Struktur pengorganisasian adalah suatu kerangka atau susunan sistematis yang mengatur pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, serta hubungan koordinasi antar individu atau bagian dalam organisasi untuk mencapai tujuan bersama. Struktur pengorganisasian berfungsi sebagai panduan kerja, sehingga setiap orang dalam organisasi mengetahui apa tugasnya, siapa yang memberi perintah, kepada siapa harus bertanggung jawab, dan bagaimana koordinasi dilakukan. Adapun tujuan struktur pengorganisasian, yang pertama yaitu membagi pekerjaan secara jelas sesuai dengan fungsi, jabatan, atau keahlian. Yang kedua, meningkatkan efektivitas kerja karena alur kerja sudah teratur. Yang ketiga, mencegah tumpang tindih tugas dan wewenang. Yang keempat, mendukung koordinasi yang lebih lancar. Yang kelima, mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi struktur pengorganisasian, koordinasi, dan rentang kendali. Yang pertama yaitu ukuran organisasi. Ukuran organisasi yang kecil umumnya memiliki struktur yang lebih sederhana, sedangkan ukuran organisasi yang besar cenderung memiliki struktur yang lebih kompleks dan rumit. Yang kedua, tujuan dan strategi. Tujuan dan strategi yang digunakan dalam organisasi dapat mempengaruhi struktur organisasi pula. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal seperti dinamika pasar, budaya masyarakat, dan kondisi lingkungan dapat mempengaruhi struktur organisasi. Yang keempat dan yang terakhir, teknologi yang digunakan. Teknologi yang digunakan dapat mempengaruhi struktur organisasi dan dapat juga mempengaruhi komunikasi dalam organisasi. Nah, itulah dia penjelasan singkat terkait fungsi pengorganisasian dalam manajemen dan struktur pengorganisasian. Harapan saya, setelah penjelasan singkat ini, kita semua dapat memahami bahwa pengorganisasian bukan hanya sekedar tugas manajer ataupun pimpinan, tetapi juga peran kita masing-masing di dalam tim. Dengan memahami struktur pengorganisasian dan fungsinya, kedepannya kita semua dapat bekerja dengan lebih cerdas, mengurangi konflik, dan tentunya kita akan bekerja dengan lebih optimal. Salam dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.